Iya, iya, betul, betul, betul. Ya Allah. Oh iya. Baik. Tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Mati? Masih mati? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, mari bapak-bapak ibu-ibu sebelum kita mulai lagi kajian ini, mohon keridhoannya kita berdoa lagi ya, membaca ta'awudz, basmalah, sholawat nabi dan baca kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, ini mungkin agak di tes. Ya, kita lanjut kajiannya. Tadi kita sampai ya dalam pembelajaran yang kedua, yaitu cara mendekat ke Surabaya. Ya. Saya baca WA Surabaya, jadi mendekat di Surabaya. Cara mendekat kepada Allah. Surabaya sih. Tadi ada 1 2 3 ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita penuh dosa, berarti harus mulai ya. Harus mulai bahwa meminta ampun, beristighfar kepada Allah itu wajib ya. Lalu yang kedua, mulai membiasakan agar kita bisa mudah berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap ujian itu pasti akan selalu datang ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu harus mulai selalu bersyukur kepada Allah ya. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa Bapak Ibu? 16 ayat 18. Silakan. Surat 16 ayat 18. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Jika kamu bersyukur kepada Allah, jika kamu sekarang menanggung sesungguhnya Allah benar-benar sangat baik. Ini feedback terus ya. Baik. Mohon maaf, ini bisa ditertibkan ini bocil-bocilnya supaya konsentrasi dulu. Ya. Ya, dibawa dulu orang tuanya mungkin. Jadi menurut surat 16-18, nikmat Allah itu tidak bisa dihitung ya. Ini saya kasih contoh satu aja ya, biar ibu bapak bisa pahami. Bapak ibu tidur itu karena tidur sendiri atau ditidurkan Allah? Tahu nggak ini? Benar. Jadi bapak ibu tuh tidur tuh lewat pertolongan Allah atau karena bisa tidur sendiri? Baik, ayatnya ada ya, surat 3 ayat 154. Jadi Bapak Ibu harus paham ya, ayatnya tuh ada. Surat 3 ayat 154.
Kemudian setelah kamu diberikan kesedihan yang menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk dan mengikuti. Nah, jadi yang menurunkan rasa kantuk itu siapa? Allah. Bapak Ibu tidur, Bapak Ibu bangun, itu tuh ternyata lewat dengan pertolongan Allah. Jadi kalau misalnya sekarang, ya, atau saya mau bertanya, berarti sebenarnya tiap hari itu Allah nolong kita nggak, Bu? Ibu sadar, tiap hari itu ditolong Allah? Sadar? Namanya orang ditolong itu berarti berterima kasih atau mengeluh? Nah, terus ibu misalnya tiap hari ditolong Allah, terus ibu tiap hari mengeluh, kira-kira gimana ibu? Halo? Nggak pantas? Nggak pantas untuk kurang ajar? Sudah. Tiap hari itu Allah nolong kita, mau ibu sadari atau tidak, dan ternyata tiap hari pun Allah tuh mengurus kita. Terus ibu dalam kondisi itu selalu mengeluh kepada Allah. Gimana pemikirannya? Jadi sebelum Bapak Ibu menuntut Allah, yang pertama itu ibu perbaiki akhlak ibu kepada Allah. Jangan-jangan selama ini ibu banyak menuntut, tapi ibu tidak sadar tiap hari pun Allah nolong kita. Bangun sama tidur saja kalau tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Jadi bagi yang sering mengeluh-meluh, tolong dipikir dulu ya sebelum mengeluh ya. Karena Allah tuh tiap hari pun menolong kita, mau disadari ataupun tidak disadari. Jadi sangat wajar kalau kita bersyukur kepada Allah. Jelas ini? Jadi sikap mendekat kepada Allah itu dalam poin di sini ada 4 ya. Sholat tobat, sering beristighfar ya, mohon ampun. Lalu mulailah menyadari bahwa keinginan Allah tetap yang terbaik. Berarti artinya sikap kita adalah mulai bisa bersabar, berserah diri kepada Allah. Lalu sadarkan bahwa ujian itu pun terus tidak akan pernah berakhir. Tapi yang membuat kita bahagia apa? Kita tidak disuruh menyelesaikan ujian. Yang Allah suruh tuh kita disuruh minta tolong untuk Allah selesaikan. Benar nggak ini? Makanya kan Bapak Ibu di Al-Fatihah selalu mohon apa? Iya karena budu. Artinya apa itu? Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon. Jadi Bapak Ibu tuh kalau diuji sama Allah tuh disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong? Lebih mudah mana? Menyelesaikan atau minta tolong? Bapak Ibu ketika diuji biasanya ingin menyelesaikan atau ingin minta tolong? Loh kan Bapak Ibu tinggal minta tolong, tinggal nanti saat ikhtiar melayakkan diri agar ditolong Allah kan. Caranya Allah menolong yaitu yang tadi sabar dan sholat, sabar aja jalani, pasti nanti Allah nolong. Jadi sesimpel itu sebenarnya Allah tuh menyuruh kita disuruh minta tolong. Ibu ujian di sekolah, minta tolong ke guru atau diselesaikan sendiri? Ujian hidup Allah. Lebih mudah yang mana jadinya? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ayo ya, perbaiki sikap kita kepada Allah. Baik, sekarang pelajaran ketiga ya. Apa tulisannya pelajaran ketiga? Semua orang siapapun orangnya kalau ditanya pasti ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Tolong dijawab, untuk bahagia dunia dan akhirat mudah atau sulit? Untuk bahagia dunia dan akhirat mudah atau sulit? Loh, fungsinya Allah nurunin Al-Quran buat apa? Iya, petunjuk buat apa? Biar kita hidupnya bahagia dunia dan. Jadi sebenarnya untuk bahagia dunia akhirat itu mudah atau sulit? Mudah, syaratnya tinggal mengikuti Al-Quran. Loh, jadi sulitnya apa? Ibu gak mau ngikuti tapi ingin bahagia, begitu? Al-Baqarah ayat 38. Silakan. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku,
tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Jadi Allah menjamin kalau ibu hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, maka hidup Bapak Ibu akan tenang, tidak akan ada khawatir, tidak bersedih hati. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu masih bersedih hati, ayo evaluasi, jangan-jangan selama ini kebanyakan mengikuti hawa nafsu bukan petunjuknya. Ya, hawa nafsu tuh gini, punya masalah ingin cepat selesai. Itu tuh petunjuk atau hawa nafsu? Anak ingin cepat berubah, doa ingin cepat dikabulkan, hawa nafsu atau petunjuk? Nah, ibu bapak selama ini lebih banyak ngikuti hawa nafsu atau petunjuk? Tapi ingin selamat begitu? Tapi ngikuti hawa nafsu? Oh. Apa kita buat dunia sendiri saja? Ya, jelas nih Bapak Ibu nih? Oke, sekarang bagaimana caranya supaya tujuan hidup manusia itu ya harus menjadi bahagia dunia dan akhirat. Oke, kita lihat ya. Tuh, benar kan yang saya sampaikan? Apa Bapak Ibu di poin yang pertama paling atas, ternyata Allah memberi masalah kepada manusia itu tujuannya cuma satu, agar manusia apa Bapak Ibu? Tuh, jadi kita tuh nggak disuruh menyelesaikan Bapak Ibu, kita tuh disuruh minta tolong sama Allah. Coba, berarti gampang nggak untuk menyelesaikan masalah? Kenapa gampang? Karena bukan kita yang menyelesaikan. Loh, tapi Ibu selama ini tuh berusaha menyelesaikan atau minta tolong? Emang bisa menyelesaikan? Nah, terus kenapa ingin menyelesaikan? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini dikatakan kenapa kita minta tolong kepada Allah? Ayatnya jelas ya. Karena menurut surat 10:107 hanya Allah yang mampu menyelesaikan. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, tugas kita minta tolong kepada Allah. Akibat kita minta tolong sama Allah, maka manusia setiap permasalahan, setiap ditolong akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Karena semakin dekat hubungan kita bersama Allah. Jadi masalah itu ternyata cara Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. Paham ini Bapak Ibu nih? Tolong dijawab. Berarti kalau Bapak Ibu ingin dekat kepada Allah, berarti harus punya masalah atau tidak? Jadi senang nggak kalau Bapak Ibu punya masalah? Hah? Loh, kalau ibu nggak punya masalah, kira-kira bakal minta tolong sama Allah nggak kalau nggak punya masalah? Ya justru ketika Allah ngasih masalah itu, biar Bapak Ibu minta tolong sama Allah. Berarti jadi dekat ya sama Allah? Jadi kalau ingin dekat sama Allah, harus banyak masalah atau harus tidak ada masalah? Mengerti? Loh, karena memang gak ada pilihan. Ibu mau berontak juga masalah tetap ada kok. Ya, jadi siapa yang mau punya masalah? Loh, kan memang gak ada pilihan di sini. Ya, baik. Sekarang perhatikan. Cara ya supaya Allah menolong, ini kan di pelajaran pertama saya sudah sampaikan ya. Ternyata salah satu suratnya adalah di Al-Baqarah ayat 153 atau Al-Baqarah 45. Bahwa kalau Bapak Ibu ingin ditolong berarti harus sabar dan sholat, betul? Berarti mau tidak mau, berarti Bapak Ibu tuh nanti harus menguasai betul tidak namanya sabar dan sholat? Harus, karena sabar dan sholat itu syarat Allah penolong. Jadi kalau orang nggak mau sabar, sebenarnya dia mau ditolong nggak? Kalau orang nggak mau sabar, berarti sebenarnya dia mau ditolong nggak? Tapi ingin selesai, tapi nggak mau sabar. Ini kan repot ini. Berarti kalau Bapak Ibu misalnya ngomong sabar ada batasnya, berarti Ibu tuh mau ditolong nggak sebenarnya? Nggak mau ditolong. Jadi sabar ada batasnya itu manusiawi itu salah? Salah. Kalau kamu sabar nanti diinjak-injak, salah atau benar? Salah. Ibu selama ini gimana?
Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kita harus menguasai sabar dan sholat. Karena ketika Bapak Ibu sabar dan sholatnya benar, pasti ditolong Allah. Nah coba perhatikan, sabar itu maksudnya apa sih? Kan kebanyakan orang salah tafsir Pak. Sabar itu diem, bukan ya Bapak Ibu ya? Kalau namanya diem itu namanya pasrah. Sabar itu apa? Coba poin nomor 3 Bapak Ibu perhatikan. Sabar itu ternyata adalah istiqomah mewujudkan keinginan Allah atau menjalankan perintah Allah. Karena kalau Bapak Ibu nggak sabar, kira-kira putus asa atau enggak kalau nggak sabar? Putus asa. Aduh, kok saya udah begini, udahlah, kan begitu akhirnya. Akhirnya lihat apa? Lihat tali di depan. Nah, terus jemurin anduk. Bukan bunuh diri. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sabar itu adalah istiqomah menjalankan perintah Allah dan mau menerima dengan ikhlas kejadian apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau ibu menerima kejadian itu dengan ikhlas, jadi masalah nggak? Nah itu maksudnya. Ya, berarti kalau tidak ikhlas jadi masalah nggak? Menurut ibu lebih baik menerima dengan ikhlas atau tidak ikhlas? Sudah begitu? Hah? Sudah belum? Sudah. Baik, kesimpulannya apa? Ternyata kesimpulannya berawal manusia punya masalah, lalu manusia mengerti cara menyelesaikannya kan dengan benar ya, yaitu memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka masalah itu selesai dan manusia akan selalu bahagia karena setiap permasalahan yang menjadi masalah itu akan ditolong Allah. Berarti secara tidak sadar sabarnya jadi baik, sholatnya pun jadi baik. Sabar syarat masuk surga, sholat amalan yang pertama kali dihisab. Udah, mohon maaf, sabar sholat itu perlu biaya nggak? Berarti semua orang bisa menjalani nggak? Bisa. Sarananya udah ada belum? Saran untuk latihan ada? Banyak. Berarti ibu nggak usah nyari, pasti sudah ada. Jadi sebenarnya masalahnya apa sih ibu? Ayo. Masalahnya apa? Cuma satu, nggak sabar, udah itu aja kan? Sabar tidak sabar, takdir atau pilihan? Oh, takdir. Sabar tidak sabar itu pilihan atau takdir? Pilihan. Ibu mau sabar silahkan, nggak sabar juga boleh. Cuma resikonya kalau nggak sabar nggak ditolong Allah, gitu aja kan? Oh, pada diam ini? Udah sabar belum? Ya udah, kalau udah tinggal dijalani terus kan. Harus meningkat atau stuck di situ? Nah, makanya jangan kaget nanti dikasih lagi ujian yang berat, kasih ujian yang berat gitu. Itu memang nggak aneh, hidup itu memang begitu. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diuji dengan sesuatu yang lebih berat, oh ini kesabaran saya mau ditingkatkan lagi. Begitu aja terus. Sampai kapan? Hah? Jangan dulu ngomong mati, jangan ngomong mati. Sampai apa? Lihat, sampai apa? Al-Baqarah 155. Nggak, meningkatkan kesabaran itu sampai apa? Perhatikan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sampai kapan? Sampai apapun masalahnya, apapun kondisinya, kita tetap gembira, kita tetap senang karena kita sudah sadar ternyata masalah itu bukan untuk membuat kita menderita. Masalah itu ternyata untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ibu sadar nggak selama ini masalah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ibu sadar nggak selama ini tuh masalah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Hah? Ya, saya tanya dulu ya. Ibu sadar nggak selama ini masalah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sadar atau tidak? Nah, kalau sadar masalahnya di mana? Loh, itu lihat-lihat. Dan sampaikanlah kabar gembira. Berarti orang sabar itu menderita atau bahagia?
Jadi meskipun ujian banyak, kalau dia bahagia, masalah nggak? Jadi Bapak Ibu tuh ditingkatkan sabar sampai apa? Sampai menjadi bahagia, ada masalah, tidak ada masalah. Dan itu bisa harusnya. Kenapa? Bahagia dalam kondisi banyak masalah bisa. Karena bahagia itu pemberian dari Allah, bukan kita cari. Awas, hati-hati. Bahagia itu pemberian dari Allah. Misalnya mohon maaf ya, suami centil tapi ibu dibuat bahagia. Bisa nggak Allah buat begitu? Berarti suami centil itu masalah atau enggak? Kan bahagia. Loh, kalau hatinya bahagia. Loh, ini menurut Al-Quran kemana ada ini? Makanya ibu nanti harus belajar gimana caranya ketika suami centil saya tetap bahagia. Di Al-Quran ada nggak caranya? Ada. Loh, tadi saya cerita perjalanan haji saya kan? Turun naik tangga 9 lantai, makannya istiqomah, nggak ada air. Tapi saya tanya ke 50 jamaah saya, alhamdulillah Ustadz saya bahagia baru kali ini. Saya ibadah umroh, ibadah haji, tapi hati saya bahagia. Bayangkan, padahal logikanya harusnya menderita atau bahagia. Kenapa tetap bahagia? Innallaha ma'a, Allah bersama. Jadi kalau sabar yang benar itu bahagia atau menderita? Kalau ibu sabar tapi menderita, berarti sabar atau merasa sabar? Ibu selama ini sabar atau merasa sabar? Salah siapa? Ini saya kasih tahu ya, benar nggak kebahagiaan itu Allah beri, bukan kita mencari. Surat 13 ayat 29. Jadi kalau sekarang ibu belum bahagia, berarti itu merasa sabar, bukan sabar. Ya. Orang-orang yang beriman. Tuh. Terus orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan. Mereka mendapat kebahagiaan. Mereka mendapat kebahagiaan. Jadi bahagia itu dikasih atau dicari? Dikasih. Setelah kita sabar atau tidak sabar? Setelah sabar ibu dikasih kebahagiaan. Jadi mau suami pulang, mau enggak, mau centil, mau enggak, ibu tetap bahagia aja. Itu yang benar itu. Jelas Bapak Ibu? Silakan bantah ayatnya begitu. Baik, sekarang kita masuk. Jadi kesimpulannya apa? Berawal manusia dari punya masalah dan manusia mengerti cara menyelesaikan masalah dengan benar ya, bukan dengan nafsunya ya. Maka masalah selesai dan bahagia dunia dan akhirat. Berarti manusia itu mentaati perintah Allah sehingga sabar sholatnya menjadi baik, akhirnya bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Sabar itu masuk surga tanpa hisab. Sabar itu mendapatkan surga yang paling tinggi. Ya. Ada pertanyaan yang belum bahagia? Silakan. Oh ya. Gimana? Coba. Pakai mic dulu Bu, sebentar. Ya. Gimana? Bagaimana menghadirkan hati yang bahagia di saat kita dalam ujian? Baik, saya ulang dulu ya. Bahagia itu pemberian atau dicari? Itu dulu. Menurut ayat ini, pemberian. Berarti ibu fokus bagaimana bahagia atau fokus bagaimana supaya Allah memberi bahagia? Ibu berarti fokus bagaimana supaya bahagia atau fokus bagaimana supaya Allah memberikan kebahagiaan? Itu salahnya di situ Bu orang tuh. Ngerti dulu nggak ini? Jadi saya ulang ya, jadi bahagia itu diberi ya, bukan dicari ya Bu ya. Saya ulang, karena saya udah bilang tadi, apakah orang kaya itu bahagia semua? Apakah orang miskin menderita semua? Jadi ternyata bahagia itu adalah hak Allah memberikan kepada siapapun setelah dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Paham ini dulu Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu tuh akan bahagia kalau bersama Allah atau tidak bersama Allah? Bagaimana caranya bersama Allah? Al-Baqarah 153. Loh, kan dijawab sendiri kan? Ya udah, jangan diterusin lah kalau itu.
Coba, bagaimana supaya bersama Allah? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau ingin bahagia harus sabar atau cepat selesai masalahnya. Jadi ibu pilih mana? Cepat selesai atau sabar? Ibu biasanya kalau menjalin masalah ingin cepat selesai atau ingin sabar? Jadi yang membuat nggak bahagia siapa kalau begitu? Sendiri. Cara sabar udah ya, udah saya ajarkan ya. Lihat di YouTube aja lah, ya. Halo, jelas Bu? Ini pasti ngambang ini. Tapi kan nggak apa-apa, biarin. Saya udah tahu. Ya. Loh kalau nggak digituin terus aja manusiawi nanti nggak kelar-kelar soalnya. Saya udah tahu pasti ngambang, tapi nggak apa-apa. Biar ibu penasaran. Makanya ikut pesantren kehidupan nanti ya, Sabtu Minggu ya. Mungkin dari bapak-bapaknya. Oh silakan. Oh jangan dipaksa kalau nggak bapak-bapak kayaknya ngerti ini. Nggak tahu ngantuk habis makan soto ini. Kalau tidak ada jangan dipaksa ya. Baik, ngerti ini Bapak Ibu? Pokoknya yang penting ilmunya masuk dulu. Masalah prakteknya sulit itu nanti. Yang penting masuk dulu ilmunya. Loh iya kan? Nggak minimal, ibu tuh sudah tahu, oh saya tuh harusnya begitu gitu loh. Minimal begitu. Daripada kemarin nggak tahu gimana caranya kan? Minimal sekarang ibu tahu, oh saya harus punya masalah tuh supaya ditolong Allah. Minimal tahu ke sana arahnya. Jadi biar nggak terlalu bingung itu loh Bapak Ibu. Ya, oke kita masuk pelajaran keempat. Nah ini bagus nih pelajaran. Siap. Pelajaran keempat, halaman 4. Kan itu ada halamannya ya. Pelajaran keempat, halaman 4. Apa judulnya? Masalah sebagai ujian. Berarti masalah atau bukan kalau begitu? Atau saya mau nanya dulu nih, definisi masalah itu apa sih Bapak Ibu? Tolong dijawab, definisi masalah itu apa? Definisi masalah? Ini kan senior semua, ini udah ngaji lama ini. Definisi masalah apa Bapak Ibu? Hah? Masalah? Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, betul nggak? Ayo jujur, sesuatu masalah itu benar nggak? Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, ya kan? Setuju nggak? Misalnya ginilah, ibu tuh inginnya misalnya nikah sama pengusaha, misalnya. Tapi kenyataannya, misalnya nikah sama pengusahu. Ya, jadi masalah itu biasanya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya jadi masalah. Ya, pegang dulu itu ya. Baik. Padahal menurut Allah masalah itu adalah sebagai sarana ujian. Untuk apa? Meningkatkan keimanan. Berarti sebenarnya masalah itu harusnya diinginkan atau tidak diinginkan? Untuk apa? Meningkatkan keimanan. Berarti jadi masalah atau bukan? Lalu selama ini kenapa dianggap masalah? Halo? Loh kok bingung? Ibu ingin nggak punya masalah? Tadi tujuan ngasih masalah apa tujuannya? Meningkatkan keimanan. Ibu ingin meningkat gak imannya? Berarti ibu ingin gak punya masalah? Jangan cari masalah, nanti datang sendiri. Enggak, maksudnya saya cuma masuk logika dulu. Ternyata orang tuh berarti kan gak sadar. Seakan-akan dia nggak ingin masalah tapi iman meningkat. Gimana caranya? Karena ternyata untuk meningkatkan keimanan tuh kita butuh masalah. Berarti kalau dibutuhkan pasti kita yang ingin. Saya lapar butuh makan. Berarti makan tuh masalah atau kebutuhan? Berarti masalah atau bukan? Bukan, karena kita yang ingin. Saya ingin meningkatkan keimanan. Butuh apa? Masalah. Berarti masalah tuh masalah itu kita inginkan atau tidak?
Kok bingung? Bolak-balik pusing kan? Biar nggak ngantuk, maksudnya ini jam 1 siang soalnya. Baik, jadi masalah itu sebenarnya hakikatnya kita yang inginkan. Kenapa kita yang inginkan? Saya buktikan semua ya. Ibu waktu duduk di antara dua sujud, benar nggak ibu minta warfan nih? Warfan itu apa? Angkatlah derajat saya. Kalau ibu ingin diangkat derajatnya, Allah harus ngasih siapa? Kalau ibu ingin diangkat derajatnya, Allah harus kasih apa? Ujian, masalah. Berarti yang minta masalah selama ini siapa? Ayo, yang minta masalah siapa? Kita minta diangkat derajat. Caranya Allah mengangkat derajat berarti ngasih masalah. Jadi yang minta masalah selama ini siapa? Jadi yang menginginkan masalah siapa? Terus kenapa jadi masalah? Paham ini, Bu? Ternyata masalah itu kita yang minta. Saat duduk di antara dua sujud, kita selalu minta diangkat derajatnya. Supaya diangkat derajat, otomatis Allah kabulkan. Namanya diberi masalah, biar derajatnya meningkat. Semakin banyak masalah berarti derajatnya semakin tinggi. Mau? Ayo, ada pertanyaan gak nih? Lo ibu ngapain sih pusing-pusing kan, nanti juga minta tolong sama Allah, Allah kabulkan, beres. Kan bukan ibu yang menyelesaikan juga. Sosok mikir kan nanti Allah yang menyelesaikan. Baik ya? Baik. Oh, silakan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang saya sering berpikir cara masalah. Padahal itu sebenarnya masalah itu yang kita. Enggak, memang nggak boleh Pak, cari masalah nggak boleh. Masalah itu nanti datang sendiri Pak. Ya. Apakah ujian atau permasalahan itu memang datang dari Allah atau memang karena kita yang apakah karena perbuatan Baik. Perilaku kita? Ya. Karena ada pendapat dari permasalahan pengajian ini. Masalah itu sebenarnya dari kita sendiri. Ya. Baik. Kita lihat dulu ya rumusnya ya. Ini kan di sini ada jelas. Surat 10 ayat 107. Surat 10 ayat 107. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana padamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Baik, jika Allah menimpakan suatu bencana, suatu permasalahan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya atau mengambilnya kecuali Allah. Jadi nanti yang ngasih masalah siapa? Yang ngasih masalah siapa? Allah. Yang menyelesaikan? Makanya tugas kita tuh menjalani untuk meningkatkan kesadaran ini. Atau yang lebih jelas ini deh. Surat 4 ayat 78. Perhatikan. Ya. Kalau kita lihat semua masalah itu dari siapa? Meskipun nanti kesalahan kita ya Pak ya. Nanti baru saya jelaskan. Surat 4 ayat 78. Siapa? Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Terus? Sekalipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan tumbuh. Terus? Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari Gusti Allah. Baik, perhatikan ini yang pertanyaan Bapak tadi. Terus? Ketika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari Engkau, Muhammad. Oke, perhatikan. Katakanlah. Silakan. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Jadi masalah itu semuanya dari siapa? Allah Pak. Loh, tapi kan ada orang yang salah. Makanya nanti bentuk masalah itu ada dua Pak. Ada ujian, ada teguran. Kalau Bapak Ibu nanti masalah, Bapak Ibu kalau misalnya melakukan kesalahan, berarti diuji atau ditegur. Makanya bentuknya teguran Pak. Tapi kalau Bapak Ibu orang beriman, maka bentuknya apa?
ujian. Jadi memang masalah itu dari kesalahan kita, tapi tetap semuanya datang dari Allah. Nanti jenisnya ada ujian, ada teguran. Paham Pak ini Pak? Ngerti nggak maksud saya? Ketika kita berbuat salah misalnya ya, anggaplah kita pelit, terus Allah hilangkan uangnya, Allah hilangkan hartanya, berarti itu ujian atau teguran? Kenapa teguran? Kita yang salah. Tapi kita udah sholat, udah sedekah, tapi tetap hilang. Ujian atau teguran? Ujian. Ya, jadi jenisnya bisa dua, ujian atau teguran. Terus gimana Ustadz cara membedakan ujian dan teguran? Kan begitu ya? Udahlah, daripada kita bingung, anggap saja itu teguran semua. Daripada kita GR, Allah negur seakan-akan diuji. Oh kita diuji padahal dia nggak sholat. Ngerti nggak maksud saya? Ya, daripada pusing itu ujian teguran, kita anggap teguran saja. Ya silakan. Oke, yang pertanyaan ibu ini bagus. Yang diuji itu yang beriman saja. Betul atau tidak? Kan tadi ayatnya apa? Semua itu datang dari Allah. Nah, jadi berarti mau yang beriman mau yang tidak pasti akan diberikan kejadian nggak? Masalah nggak? Nah, jadi semua tetap orang diberikan masalah. Nanti kalau yang diuji orang beriman semua, nanti orang nggak beriman senang dong nggak diuji. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak ini? Jelas Pak? Bu? Ya? Jadi semua tetap datang dari Allah, cuman ada bentuknya memang ujian. Atau ginilah, saya jelaskan aja, cirinya orang diuji itu hatinya berat atau tenang tetap. Tenang. Jadi kalau Bapak Ibu diuji sama Allah tuh ada yang tenang aja. Padahal masalah berat tapi tenang, itu ujian. Tapi kalau ditegur itu meskipun kelihatan ringan tapi tetap gelisah, tetap bingung Bapak Ibu. Itu cirinya, itu nggak bisa dibohongin. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada masalah, kok saya tetap gelisah, berarti itu ditegur. Mungkin misalnya ibu terlalu cerewet, nah itu ditegur sama Allah. Ya ini misal gitu kan. Biasanya begitu Bapak Ibu. Ya jelas ya? Baik sekarang. Masalah sebagai ujian. Masalah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Perhatikan. Tapi kita lihat. Berarti sebenarnya masalah itu bukan ujian. Kenapa masalah itu bukan ujian? Kenapa? Satu, coba Bapak baca alasannya apa? Kenapa masalah itu bukan ujian? Kenapa masalah itu bukan ujian? Ini tinggal baca aja, Aduh. Kenapa masalah itu bukan ujian, bukan masalah? Karena nanti yang menyelesaikan pun Allah juga. Ibu punya masalah, Allah selesaikan. Ibu punya masalah, Allah selesaikan. Masalah tidak? Tapi kalau ibu masalah, ibu disuruh menyelesaikan, terus tidak selesai-selesai, masalah nggak? Jadi masalah itu apa? Sesuatu yang harus kita selesaikan. Tapi kenyataannya yang menyelesaikan siapa? Lah, jadi ada masalah nggak? Nah, terus kenapa mengada-ngada seakan-akan ada banyak masalah? Jadi ternyata itu bukan masalah. Kenapa? Karena yang menyelesaikan masalah tetap Allah dengan pertolongannya. Tinggal kita melayakkan diri bagaimana supaya Allah mau menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bukan masalah? Karena tidak ada niatan Allah untuk menzolimi diri kita. Tidak ada Bapak Ibu. Terus kenapa kok kita merasa menderita? 10 ayat 44. Karena tidak ada niat Allah untuk menzolimi hamba-hambanya. Silakan. 10 ayat 44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia seperti itu. Oke, dengerin ya. Tidak menzalimi, tapi perhatikan terus. Tetapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Berarti kalau ibu merasa menderita saat menjalani masalah, salah Allah atau salah sendiri? Kenapa niatnya selama ini selalu berbeda? Jadi orang menderita itu bukan salah Allah ya, bukan karena masalahnya ya. Tapi dia tidak mengerti bagaimana langkah-langkah menyelesaikan masalah. Ada pertanyaan? Jadi masalah itu masalah bukan sebenarnya?
bukan bagi yang paham. Yang tidak paham dianggap masalah. Tinggal sekarang saya mau bertanya, ibu tuh selama ini paham atau tidak? Hah? Sudah sedewasa ini? Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjut. Nah, pelajaran kelima. Nah ini nih Bapak Ibu nih. Ikhlas itu sulit atau mudah? Hah? Ikhlas itu sulit atau mudah? Ini mau saya voting aja. Mana yang sulit yang sulit? Ikhlas itu sulit atau mudah? Memang ada pilihan kalau kita ingin selamat. Iya, kan nggak ada pilihan kan? Karena kalau ibu tidak ikhlas, ibu celaka kan, itu aja kan? Kenapa ikhlas itu harus dilakukan? Nah, coba perhatikan kata pengantarnya. Kenapa kita harus bersikap ikhlas, Bapak Ibu? Kenapa? Ah, kenapa kita harus bersikap ikhlas? Bukan, ini lihat-lihat aja nih. Karena kalau ibu tidak ikhlas, ibu akan digoda oleh kira-kira kalau dikuasai iblis selamat atau celaka? Nih kita buka ayatnya Pak, surat 15, 39, 40. Ia iblis berkata, Nah, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku tetap, aku tak akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. baik, lihat ya, iblis sudah janji akan menyesatkan kita semua. Terus perhatikan, Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang apa? Ikhlas. Jadi kalau ibu tidak ikhlas, berarti ibu bersama siapa? Iblis. Orang yang dipengaruhi iblis namanya apa? Setan. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu sulit, berarti dia siapa? Jadi ikhlas itu sulit atau mudah? Ah, baru sama siapa? Terus ikhlas itu apa Bapak Ibu? Ikhlas itu adalah melakukan perbuatan bukan karena keinginan pribadinya, melainkan hanya ingin mewujudkan keinginan Allah. Makanya orang ikhlas itu sakit hati nggak? Nggak ada. Orang ikhlas itu berat nggak? Kecewa nggak? Oh, itu keinginan Allah. Nah, kira-kira jadi bahagia nggak? Berarti kalau ibu ingin bahagia harus apa? Mau nggak ikhlasin suaminya? Lo bahagia lo ini? Oh, coba deh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikhlas tuh udahlah pasti bahagia. Dan orang ikhlas itu benar nggak? Salah satu janjinya doa Allah dikabulkan. Surat 29 ayat 65 tuh, doa orang ikhlas itu dikabulkan. Nah kan ibu tinggal mohon sama Allah. Tadi yang saya cerita saya haji kan, saya bilang pas waktu dompet saya hilang, uang saya hilang sama handphone saya hilang, kan saya cuma bilang, ya Allah tolong ikhlaskan saya, betul? Setelah saya ikhlas, saya baru berdoa dan langsung Allah kabulkan, nggak lama gitu loh. Makanya ibu yang penting itu ikhlas dulu, jangan marah dulu. Setelah ikhlas, ibu bilang, ya Allah kalau dia memang tetap menjadi suami saya, tolong rubah dia menjadi baik. Tapi kalau tidak bisa dirubah, berikan saya yang lebih baik. Dikabulkan nggak? Loh enggak, kan terserah Allah. Jadi orang ikhlas itu nggak tahan takut bu, nggak takut mereka. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Ayo silakan. Wah, rame ini. Ayo Pak, silakan Pak. Ini masalah ikhlas rame ini. Taruh, ya sebelah sana Pak.
Ya, Ustaz, yang barusan disampaikan, kan semuanya harus terawih. Tapi kalau kita berdoa seperti itu kan, loh, berdoa itu perintah Allah atau bukan? Terus Allah janji nggak doa orang-orang ikhlas itu dikabulkan? Kan yang Allah pengen kan ibu ikhlas dulu, bukan masalah doanya. Ketika ibu sudah ikhlas, ibu berdoa, janjinya pasti dikabulkan. berilah jadi suami yang dibaikkan. Oh, bukan tuh bercanda itu. Bukan maksud saya. Artinya tuh kalau ibu ikhlas tuh tidak ada yang ditakutkan karena doa ibu pasti dikabulkan. Doanya terkabul. Bukan ke sana, Bu, maksudnya, Bu. Enggak, contoh maksudnya gini. Apa yang ibu takutkan kalau doa ibu tuh langsung dikabulkan Allah? Misalnya suami aneh-aneh pun kan ibu tinggal berdoa, ya Allah tolong rubah suami saya, kan ketika dikabulkan kan berubah. Makanya jangan marah dulu tapi ikhlas dulu gitu loh. Nah, setan nggak mau ini. Makanya ketika ada kejadian, ibu dibuat marah dulu. Akhirnya kalau marah dikabulkan nggak doanya? Enggak. Ibu harus ikhlas dulu. Makanya waktu saya hilang uang sama handphone, saya kan nggak minta balik. Saya cuma minta, ya Allah, apa? Ikhlaskan hati saya dalam menerima ketetapan. Akhirnya kan dikasih rasa ikhlas, baru saya doa. Gitu. Jadi maksudnya tuh biar bukan diganti, maksudnya tuh dirubah sikap akhlaknya. Karena kalau ibu yang minta berubah, ibu yang merubah nggak akan bisa. Tapi kalau doa ibu dikabulkan, pasti dia berubah. Jelas? Baik, ada pertanyaan lagi nih? Udah ya, diganti yang lebih baik, jangan ya. Syukuri aja, syukuri suami sudah begitu. Dirubah aja biar jadi akhlaknya lebih baik ya. Itu contoh kalau udah frustasi, Bu. Baik. Mengapa? Baik ya, jadi ikhlas itu tadi ternyata lolos dari godaan iblis dan fokus dia bukan keinginan pribadinya, tapi hanya ingin mewujudkan keinginan Allah. Itu namanya ikhlas ya. Kita lihat sekarang. Ternyata, nah ini kenapa Bapak Ibu harus fokus pada keinginan Allah itu gini ceritanya. Ternyata keinginan yang berasal dari keinginan pribadi itu biasanya munculnya pasti dari hawa nafsu. Nah ini yang dipakai setan yang tadi ayatnya itu loh, Bu. Baik, surat 12 ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kekalahan. Terus? Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Terus? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Nah makanya Bapak Ibu biar nafsunya yang diberi rahmat oleh Allah, berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan atau fokus untuk mewujudkan keinginan Allah. Berarti nanti jadi sama kan nafsunya sama nafsu Allah kan? Sama keinginan Allah kan? Misalnya Allah inginnya kita sabar, ibu ikuti, saya jadi sabar. Nah itu pasti dirahmati, pasti diridhoi oleh Allah. Kalau sudah diridhoi ya sudah dikabulkan doanya. Gitu loh. Kan Allah membuat kejadian saya hilang uang sama handphone. Berarti Allah tuh inginnya apa? Ikhlas kan? Saya ikhlas, ya Allah tolong ikhlaskan saya. Akhirnya jadi sama kan? Berdoa pasti dikabulkan gitu loh, Bu. Ibu dapat kejadian apa? Misalnya suami maki-maki, ibu terima menjadi sabar. Berarti sama kan? Baru ibu berdoa, ya Allah tolong sikap suami saya rubah suaminya. Pasti dirubah, Bu. Ya, jadi tenang saja. Selama ibu mengikuti keinginan Allah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, baik. Nah sekarang bagaimana caranya menjalankan ikhlas? Bagaimana caranya, Ibu? Contoh apa? Baik, pernah nggak melihat tukang parkir marah-marah motornya keluar semua? Pernah nggak lihat tukang parkir marah-marah motornya keluar semua? Kenapa? Coba ya kita perhatikan. Ternyata tukang parkir itu nggak marah-marah. Kenapa? Satu, kenapa?
Karena si tukang parkir merasa tidak mempunyai kendaraan yang dijaga, betul? Dan si tukang parkir sadar yang ambil itu yang punya. Bapak Ibu sadar nggak ini selama ini yang ambil siapa? Halo? Loh, kalau yang ambil Allah, Bapak Ibu harusnya marah atau terima? Betul? Loh, suami itu cuma dua, Bu, kejadiannya. Diambil Allah atau diambil pelakor, kan cuma itu. Loh, emang mau nah, cuma itu kan? Baik, coba surat 4 ayat 126. Ini sikapnya harus dipraktekkan ya, ini simpel kok, Pak Guru menyampaikan ini. Dan milik Allah apa yang ada dan apa yang tidak. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tolong dijawab, berarti kita ada beban nggak? Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi, berarti kita ada beban nggak? Terus Ibu selama ini bebannya apa? Hah? Ibu ngerti nggak ayatnya ini? Milik Allah lah apa yang di langit dan bumi, berarti kita memiliki nggak? Loh, kalau tidak memiliki, beban kita apa? Lah nggak ada, terus kenapa mengada-ngada? Suami milik siapa? Benar? Semua kejadian yang menimpa kita atas izin siapa? Nah, kalau pemiliknya saja sudah mengizinkan diambil, kita yang bukan pemilik, boleh nggak protes? Hah? Loh? Lihat nih kata-kata ini ya, di tukang parkir ini ya. Oleh karena itu, jika kita ingin ikhlas seperti tukang parkir, maka kita harus memiliki sifat dua tersebut. Satu apa? Tahu, sadar bahwa yang kita pegang ini bukan milik kita. Yang kedua, kita harus sadar bahwa ketika diambil itu adalah oleh pemiliknya. Makanya saya pernah ajarkan kan, bahwa semua kejadian yang menimpa diri kita itu bisa terjadi atas izin Allah, betul? Dan Allah itu adalah pemilik kejadian yang sudah mengizinkan. Kalau pemiliknya saja sudah mengizinkan, kita yang bukan pemilik boleh nggak protes? Ibu dimaki-maki orang, sudah atas izin Allah atau belum? Sudah. Kalau Allah saja pemiliknya sudah mengizinkan, ibu yang bukan pemilik, boleh nggak protes? Berarti sikap kita menerima atau protes? Kenapa? Karena bukan pemilik. Nah, bingung kan? Yo. Ada pertanyaan? Silakan Bu, silakan. Tar. Nanti baru latihan bagaimana supaya kita mulai merasa tidak memiliki, kan itu aja. Latihannya kan ada di situ. Ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kan kami yang mengikuti kajian besar itu akan depan. Ya. Ya. Tapi memang kenyataan itu ada. Maaf. Orang Ya. nggak bisa menerima, padahal Quran ini kan sudah belum bisa. Ya. Ada yang menolak, bahkan kalian menyampaikan ini sampai konsultasi loh, atau apa belum bisa. Ya. Kalau misalnya menurut kami kan sebenarnya bisa, mereka tidak bisa. Boleh nggak menolak? Boleh nggak menerima? Bukan orang yang tidak mau, misalnya nggak mau memahami ini, boleh nggak? Boleh, ya sudah, biarin boleh, karena musik. Cuman gimana? Iya, ujian ibu-ibu di sana. Ya. Baik, kita lihat menurut Al-Quran ya, 11 ayat 118. Gak apa-apa Bu, memang kan tiap orang tuh punya hak memilih, betul? Mau beriman boleh, mau kafir boleh, kan gak apa-apa. Kenapa kita mesti bingung? Boleh.
ketika Tuhan menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu. Kalau Allah menghendaki, bisa nggak orang itu menerima semua? Bisa, tapi Allah menghendaki tidak. Nah, Allah saja yang punya, tidak menghendaki, masa kita maksa untuk Allah? Kalau bisa, ya bisa. Terus? Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Ternyata memang manusia itu berbeda-beda. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Tolong dijawab. Terus masalahnya buat kita apa? Halo? Masalah buat kita apa? Kalau mereka tidak menerima? Yang nggak ada ya, kalau nggak ada ya nggak usah cari masalah. Paham Bu? 23 ayat 53. Satu lagi. Jadi nggak apa-apa ya, kalau tidak sependapat nggak apa-apa, tidak menerima nggak apa-apa, karena memang belajar itu, agama itu tidak ada paksaan. 23 ayat 53. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya. Tuh, jadi satu jadi satu atau terpecah-pecah? Sesuai hadisnya ya, bahwa Islam akan terbagi 73 golongan. Jadi itu terjadi. Terus? Menjadi beberapa golongan. Terus? Yang golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ayo, benar nggak setiap golongan akan merasa benar? Astagfirullahaladzim. Tapi kan dia, wah, udah ngomongin. Mohon maaf ya, kalau di golongan kita tuh nggak begitu. Itu tuh salah. Lu yang salah. Kenapa? Karena merasa benar. Awas hati-hati. Karena orang yang bijak itu tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Dia hanya menyampaikan masalah dia mengerti tidak mengerti. Itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Jadi jangan jadi masalah Ibu ya. Karena memang menurut Al-Quran setiap orang itu berselisih. Nggak usah jauh-jauh lah. Ibu sama suami sering nggak berselisih? Itu aja olah dulu yang itu. Iya, misalnya kan seringnya sama rumah tangga kan begitu kan? Itu aja udah. Sering Pak berselisih sama istri? Betul? Itu tuh masalah atau resiko pernikahan? Sudah, namanya menikah. Kalau nggak mau berselisih nggak usah nikah, sendiri aja jomblo. Kan nggak berselisih, paling sama dispenser sama galon. Jelas ya? Bagus. Ada lagi? Saya lanjut. Silakan. Ya. Pakai itu, ya. Silakan coba. Pakai mic Bu, biar. Coba. Sabar itu pada bulan pertama. Ya. Tapi kan kebanyakan itu pada bulan pertama itu kan menangis. Ya. Akhirnya dia tidak dapat sabar dan pepet lagi. Ya. Nah, ya. Yang untuk menjadi sabar. Ya. Maksudnya begini, ada masalah ada suami. Ya. Yang dikatakan dia belajar sabar itu Bagaimana? Ustaz itu ya, jadi saya harus mengerti lawan kita atau kita berusaha melawan ego dan ya. diri kita sendiri. Baik. Ini aja biar nggak terlalu kesan sabar itu sulit ya. Saya mau nanya, Ibu pernah nggak perjalanan luar kota Pringsewu 1 kilometer? Datang lagi Pringsewu 800 meter. Kenapa terus diulang-ulang begitu? Akhirnya belok nggak? Sudah, Ibu tulis saja di rumah, izin Allah. Nanti ketika suami ngamuk, izin Allah. Yang sederhana aja gitu. Ya, jadi Ibu latih tuh lewat stiker, Ibu tulis izin Allah. Nanti kan suami nanya, ini apaan mah izin? Nah, baru Ibu dakwah. Ini semua kejadian atas izin Allah. Jadi nanti kalau mama ngamuk-ngamuk, Bapak terima karena izin Allah. Enggak, latihannya Ibu harus sering melihat itu. Jangan susah-susah. Loh, kalau Ibu terus-terusan melihat itu gimana? Terreminder nggak di sini? Loh, yang makanya Pringsewu 1 kilometer 800 kan itu akhirnya saya belok tuh. Gara-gara itu tuh diulang-ulang. Jadi manusia itu ternyata begitu Bu karakternya.
Kan masalah kebiasaan kan. Jujur, ibu baru tahu kejadian terjadi atas izin Allah itu dari kapan? Sudah tahu Ustaz, tapi itu tadi. Loh. Karena sudah tahu pun kalau nggak latihan bisa terbiasa nggak? Nah, jadi ibu memang harus latihan. Iya, kalau nggak latihan ya cuma dilihatin, aduh saya tuh ingin bisa nyetir mobil, liatin mobilnya, tapi nggak pernah praktek ya tetap nggak akan bisa gitu loh. Harus latihan. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu nggak perlu nyari sarana suami orang kan? Latihan suami sendiri. Loh, iya dong, kan itu bisa dilatih. Jadi yang sederhana-sederhana aja Bu ya, biar langsung bisa dipraktekkan gitu loh. Ibu tulis aja di motor, di mobil, nanti nih di mobil nih ada yang nyalip, di setirnya izin Allah, wah nggak jadi gitu. Jadi terekod di sini. Ya, bagus. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut. Oh silakan Pak, silakan. Ini kuis ya? Oh ini sampai pelajaran 5 aja dulu ya. Nanti pesantren lanjut pelajaran 6. Oh iya. Ini kan kita kan harus disuruh kayak tukang parkir ya Ustaz. Berarti apa yang kita punya ini, apa yang milik Allah. Ya. Nah, kita ini kan sebagai manusia ketika setiap bulannya kan kita dapat penghasilan kan. Ya. Nah itu kan di awal itu kita sudah bagi misalnya berapa persen untuk ditabung, berapa persen untuk disedekahkan, Ya. berapa persen untuk membutuhkan gitu. Nah kemudian kan kalau untuk disedekahkan kan biasanya udah langsung dikeluarin semua itu kan di awal supaya tidak terpakai gitu. Ya. Kemudian suatu ketika muncul permintaan sumbangan atau dan lain-lain kebutuhan lainnya seperti itu, apakah alokasi ini yang sebenarnya sudah mepet itu apakah memang harus dikembalikan kepada yang punya ini tadi? Karena sumbangan itu datangnya juga atas izin Allah. Ya, bagus. Gitu kan. Nah, apakah itu memang harus kita keluarkan semua? Baik. Kita berharap nanti akan berarti padahal sebenarnya harus ada cicilan yang dibayar. Ya. Paham? Sekarang saya mau nanya gini Bapak Ibu. Ibu Bapak waktu pertama kali ingin istiqomah sholat tahajud, dipaksakan atau biarkan mengalir? Setelah terbiasa? Biasa kan? Baik, surat Al-Baqarah 261. Kan nggak setiap hari juga Bu, pengemis datang kan nggak setiap hari. Nanti orang yang meningkatkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 10 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah mengantarkan bagi siapa yang dia kehendaki. Secara logika sudah ada pos-posnya, betul? Nanti kalau misalnya ngambil dari pos lain, kurang atau tidak? Secara logika kurang. Terus ayat ini buat apa? Halo? Misalnya pos sedekah udah semua pos, ini tinggal pos untuk makan misalnya ya. Pos untuk makan misalnya tinggal 1 juta ya. 1 juta misalnya Bu ya. Kalau misalnya ya Allah, ini saya bersedekah hanya menjalankan perintah mau kasih 10.000 misalnya. Bisa nggak dites seperti itu? Bukan ketes Allah ya. Maksudnya tuh ingin meyakini ayat yang terjadi yang Allah sampaikan. Kenapa saya berani bilang gitu? Saya juga nyoba begitu, hitungan. Akhirnya bingung, sudahlah saya berani aja. Saya ingin tahu, karena saya yakin Allah tuh maha menepati janjinya. Jadi saya nekat Bu. Kan dari 1 juta 10.000 kerasa nggak sebenarnya? Kerasa. Dari 1 juta 10.000. Kalau 100.000 kerasa 10.000. Coba deh Bu. Dan Ibu perhatikan nanti. Misalnya uang makan 1 juta. Udah saya pokoknya 10.000 dalam rangka membuktikan ayat ini. Boleh nggak sama Allah begitu? Boleh. Ya Allah, ini saya ingin tahu nih. Benar nggak? Kalau engkau buktikan 1 jadi 7 tangkai. Di dalam 7 tangkai itu ada 100. Nah itu dibuktikan Bu. Kalau nanti terbukti. Ayo. Jadi kurang atau lebih? Terus yang membuat Bapak Ibu nggak yakin apalagi kalau begitu?
Karena hidup itu adalah tergantung keyakinan kita kepada Allah. Dicoba Bu, yang nggak usah ekstrim, nggak usah sejutanya dikasih, nanti suaminya ngamuk. Maksudnya dari sejuta misalnya 10.000 gitu. Tapi saya kasih tahu ya, nanti buktiin ya. Tapi niatnya ini ya Bu, ya Allah tolong saya ingin membuktikan ayat ini. Boleh nggak begitu? Boleh. Al-Baqarah 260-nya. Perhatikan. Jadi Al-Quran itu ayatnya harus dibuktikan, ya 260-nya. Silakan. Nih, perhatikan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadamu bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Nah, terus? Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ya Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Mantap. Ya Allah berfirman. Jadi Nabi Ibrahim minta apa? Pembuktian. Gak apa-apa. Tolong ya Allah, biar saya yakin dengan ayat-ayat Al-Quranmu, tolong buktikan ya Allah ini saya mau sedekah. Itu. Pernah nggak begitu? Biar makin yakin gitu loh, Bu, hidup sama Allah, Bu. Kalau mengandalkan logika yang akan ketemu memang, karena ini kan keyakinan masalahnya. Dicoba ya, dari 1.010.000 mah nggak apa-apa lah. Tapi benar-benar fokus di situ, niatkan itu gitu. Supaya apa? Benar ya ternyata ya. Malah kalau saya Bu, kalau sekarang saya tuh ya sedekah di depan. Jadi misalnya sahabat dapat rezeki 500.000 ya, saya kasih 50.000. Dapat rezeki 1.000.000, saya kasih 100.000. Saya malah sedekah di depan. Biar apa? Benar ya, kan jadi makin yakin. Gak apa-apa. Bisa dibuktikan ini, dipraktekkan? Bisa. Nggak usah banyak mikir, praktek udah. Kalau susah, 1.000.000 misalnya berat 5.000 misalnya. Tapi di depan, kasih depan. Tapi niatnya harus karena Allah ya. Jelas ya Ibu? Jadi semua itu ternyata cuman masalah kebiasaan. Itu aja sebenarnya. Kok bingung? Paham Bu? Udah nggak usah dipikirin, nanti dipraktekin, dicoba. Silakan. Oh udah ya? Wah, kok ini ada 200.000? Wah, tuh kan terjadi kan? Tadi yang udah sedekah 10.000 siapa? Baik, ini dibagi dua kan? Baik, ini door prize-nya langsung merah gini nih. Baik, door prize yang pertama Pocari Sweat. Oh ya, oke ya. Siap. Ini yang mau, oh Bapak lihat, angkat tangan dulu, dikasih mic baru ngomong ya, awas ya. Jangan ngomong dulu, angkat tangan dulu, nanti pas dikasih mic baru Ibu yang ngomong. Bapak ini yang nunjuk ya. Oh ya. Oke, jangan ngantuk dulu ya, 100.000 ini lumayan. Buat ganti ongkos Grab. Surat dan ayat berapa? Loh. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa Allah tidak menghendaki untuk menzolimi manusia di seluruh alam semesta ini? Nah, silakan Bu. Oh cepat, ini udah duluan nih. Wah. Bahwa Allah tidak menzolimi manusia di alam semesta ini. Bukan sekejar ya, tidak menzolimi manusia di alam semesta ini. Wah, kok hafal ya? Ya Allah, Ibu nyatetnya gimana? Kok bisa tahu gak? Pokoknya angkanya benar. Ini Pak dapat tak? Nah, bisa hafal Bu. Bagus ini, pasti catatannya sistematis ini. Kok langsung hafal ini? Iya, alhamdulillah. Sekarang Bapak siapa Bapak? Surat dan ayat berapa? Ya. Yang menyatakan bahwa haji itu harus berserah diri kepada Allah. Bapak-bapak silakan angkat tangan dulu baru jawab. 1, 2, 3. Kosong. Ganti pertanyaan.
Surat dan ayat berapa yang menyatakan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Hah? Bapak-bapak tuh, bapak-bapak. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail? Nama saya Herzuna. Untuk jawabannya Quran surat As-Sofan ayat 107. 100? Salah. Sebelum tepat. Ganti lagi pertanyaannya. Surat dan ayat berapa yang menyatakan bahwa kami akan menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan? Dijelaskan, Bu. Lo dijelaskan. Tuh. Ibu-ibu itu dah. 102, Mas. Iya. Nama saya Adam Ustaz dari Ya, dari mana? Surat Waru. Waru. Surat nomor 76 Al-Insan ayat kedua. Tuh, bisa jawab, Bu. Ada. Silakan, Bu. Ya. Oh, dikasih ke dia, langsung sedekah. Baik. Bapak-bapak satu lagi boleh. Oh, bapak-bapak satu lagi. Wah, siap bapak-bapak. Ada lagi katanya nih sponsornya. Surat dan ayat berapa? Ya. Yang menyatakan bahwa ternyata nafsu itu mendorong pada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah atau yang dirahmati oleh Allah. Ya, silakan. Angkat tangan dulu. Bapak-bapak. Tidak berisiko. Ada. Wah, luar biasa dulu. Ayo, Pak. Nama saya Chandra di Sidoarjo. Ya, silakan, Pak. Surah Yusuf ayat 53. Wah, betul. Alhamdulillah. Ini yang dinamakan rezeki yang diatur oleh Allah. Terima kasih, Pak. Oh, ternyata menyimak, Bapak ya. Jadi Ngantuk aja dapat 100.000, apalagi nggak ngantuk. Baik. Ini sampai jam berapa, Pak? Jam 2 ya? Jam 2. Kalau mau lama di pesantren, Ibu ya. Di Trawas ya, Trawas. Oh, Tretes ya. Oh, kemarin Trawas yang kemarin yang batch 1 ya. Tretes ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu cuma satu, Bu, Pak, ya. Kalau kebaikan itu perintah Allah, nggak usah mikir lagi, karena setan itu pasti akan menghambat. Ya, saya ulang ya. Kalau nanti ada kebaikan yang memang Allah perintahkan, nggak usah mikir. Kayak misalnya, Ibu bangun jam 3 subuh. Allah inginnya apa itu? Tahajud kan? Nggak usah mikir, langsung wudhu, langsung sholat. Kalau mikir, dari setannya 1 jadi 10 nanti di situ. Kenapa? Karena setan akan menghambat bagaimana caranya pun biar Bapak Ibu tidak menjalankan perintah Allah. Saya ulang, kalau itu perintah Allah dan sudah ada ayatnya, sudah ada janjinya, lakukan sudah. Biar apa? Biar Bapak Ibu benar-benar bisa memaksimalkan, karena hidup cuma sekali, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Contoh, selama ini Bapak Ibu kan selalu kalau saya tanya kenapa kita harus beriman kepada Allah, betul ya? Kenapa kita harus yakin kepada Allah? Jawabannya supaya ditolong Allah, supaya diberi petunjuk oleh Allah. Nah sekarang saya mau tanya, untuk apa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Biar Bapak Ibu paham. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa Allah memberikan iman ke dalam diri kita, Bapak Ibu? Halo Ibu? Enggak.
Kan kalau kemarin pertanyaan saya kan kenapa kita harus yakin kepada Allah, kan dari sisi kita kan, supaya dapat petunjuk, supaya ditolong Allah. Ngerti kan pertanyaan saya? Jadi orang kan harus yakin kepada Allah. Agar apa? Agar ditolong Allah, agar beriman kepada Allah. Nah sekarang pertanyaan saya balik, kenapa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Ayo. Kenapa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Oke, Bapak Ibu perhatikan jawaban saya, ini penting sekali ya. Kenapa Allah memberikan iman ke dalam diri kita? Karena nanti ada perintah-perintah Allah yang kadang-kadang di luar akal. Contoh, Allah nyuruh Isra dan Miraj. Masuk akal atau tidak? Allah nyuruh perintah Isra dan Miraj kepada Rasul, betul? Harus jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Naik ke Sidratul Muntaha. Masuk akal atau tidak? Nah, orang bisa melakukan perintah itu pakai akal atau pakai iman? Makanya nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau pas menjalani hidup, menjalani kejadian itu nanti ada hal-hal yang sudah di luar akal. Berarti pakai akal atau pakai iman? Itu maksud saya. Uang tinggal 20 ribunya lagi. Tinggal 20 ribu nih. Secara akal kalau dikasihin habis gak? Tapi Ibu punya iman gak? Buktikan bahwa enggak, Allah pasti mengganti dengan yang lebih baik. Itulah Bapak Ibu. Kenapa jadi Allah ngasih iman? Karena Allah mempersiapkan. Karena banyak-banyak perintah Allah yang kadang-kadang dulu akal kan. Contoh, Nabi Musa dikejar Fir'aun. Perintahnya suruh apa? Naik perahu atau pukulkan tongkat? Ayo, nyambung nggak? Jujur. Nah, tapi karena Nabi Musa beriman, pukulkan tongkat, yang terjadi apa? Terbelah lautnya. Gitulah Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ini? Secara logika dimaki-maki orang, secara akal diterima nggak? Enggak. Tapi karena Bapak Ibu beriman semua atas izin Allah, akhirnya diterima nggak? Makanya Allah ngasih namanya iman. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang di luar akal, jangan dipaksakan akalnya. Nanti putus. Kalau putus nanti nggak sadar, bisa jalan-jalan di tengah jalan. Kalau sudah buntu, pakailah yang namanya iman. Gak, tapi saya yakin kalau Allah nolong saya, ini bisa terjadi. Ini kan sakit nggak? Tapi saya yakin Allah pasti menepati janjinya. Nah ini iman, makanya Allah kasih iman di dalam diri kita. Maksudnya itu kalau nanti hidup Bapak Ibu sudah mentok, sudah bingung, gunakan yang namanya iman. Menurut akal sulit atau mudah? Sulit. Menurut iman? Mudah kalau Allah yang menolong. Gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Paham ini? Ya, jadi jangan terus butak-butik, mutar-mutar, pusing-pusing, padahal yang nolong tetap Allah gitu loh. Bapak Ibu punya iman semua kan di sini kan? Ya udah pakai, ya. Jadi kalau ada masalah itu kalau sudah mentok, ini mentok menurut akal, tapi saya yakin kalau Allah nolong saya pasti akan terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Berarti kita nanti ini sampai pelajaran kelima ya. Nanti 6, 7, 8, seterusnya kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini sampai pelajaran berapa nih di printnya sama panitia tuh? Oh pelajaran 16 ya. Sisanya di pesantren aja biar Ibu ikut ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Tapi intinya ayo saya sampaikan lagi, hidup kita cuma sekali ya. Tidak bisa diulang. Ayo cepat-cepat menyadari bahwa oh ternyata hidup itu hanya urusan kita kepada Allah. Terus diciptakan orang lain untuk apa? Ternyata hanya sebagai sarana ujian untuk meningkatkan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, rasa bersyukur dan lain-lain kepada Allah. Bisa cukup sekian. Terima kasih. Baik, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah ya, kita berdoanya biar Bapak Ibu merasakan yang belum dipanggil haji, mudah-mudahan dipanggil kembali ya. Ya, yang sudah dipanggil juga bisa lewat umur atau hajinya. Intinya awas, bukan masalah kita mampu atau tidak. Masalahnya Allah mampukan atau tidak. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Kami di sini mohon ampun ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami hanya mewujudkan apa yang Kau inginkan ya Allah. Dan tolong ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Silahkan Bapak Ibu berdoa hajatnya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazad wa ziratan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana wa ya nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ingat ya, silahkan Bapak Ibu berdoa, tapi yang terpenting adalah keyakinan Bapak Ibu setelah berdoa. Awas, jangan dirusak dengan kekhawatiran lagi. Jangan dirusak dengan aduh nanti dari mana. Yakin saja kepada Allah. Tolong dibuktikan ya. Kalau terbukti, insya Allah hidup Bapak Ibu kan semakin enak. Karena doa dikabulkan kan begitu. Silakan. Ya. Kami mau bersyukur apabila di saat itu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nantinya kita duduk dengan doa khusus. Allahumma berkat kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi Bapak Ibu bersama dari yang sekarang silakan. Waalaikumsalam.